Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Grace Natalia Manalu, NPM 2275556, Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyajian laporan keuangan pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Baiklah, sebelum lanjut ke bagaimana penyajian laporan keuangan, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan ini berasal dari PSAK 1 yang merupakan wajib bagi perusahaan yang sudah listing di Bursa Indonesia atau sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas dalam perusahaan. Selanjutnya, perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia harus mempublikasikan atau menerbitkan laporan keuangannya setiap triwulan kepada publik. Tetapi walaupun penerbitan atau mempublikasikan laporan keuangan pada triwulan itu tidak wajib diaudit atau unaudit. Tetapi laporan keuangan yang disajikan berupa laporan tahunan itu wajib diaudit. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Sebenarnya simpel saja ya, tujuan laporan keuangan ini untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas entitas. Selanjutnya, laporan keuangan menyajikan informasi, yaitu beberapa informasi yang sangat penting tentunya ya. Yang pertama ada aset. Aset ini terdiri dari aset lancar dan juga aset tidak lancar. Selanjutnya, liabilitas yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada ekuitas suatu perusahaan. Lalu ada pendapatan dan juga beban. Lalu ada kontribusi dan distribusi kepada pemilik. Lalu ada arus kas. PSAK 1 yang merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan. Mengapa sih kita harus menyusun laporan keuangan menurut PSAK 1 ini? Yang pertama tentunya dalam menyusun laporan keuangan menurut PSAK 1 yaitu hanya dikhususkan bagi perusahaan yang sudah terlisting atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, disusunnya laporan keuangan berdasarkan PSAK 1 ini, yaitu agar terciptanya keseragaman dalam penyampaian laporan keuangan. Jadi dari masa ke masa adanya keseragaman dalam laporan keuangan. Nah, sehingga dapat mempermudah proses perbandingan dengan laporan keuangan sebelumnya. Jadi pastinya laporan keuangan ini disusun untuk melihat informasi mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan di masa saat menyusun laporan keuangan tersebut dengan masa sebelum menyusun laporan tersebut dan juga apa yang akan direncanakan untuk suatu perusahaan dalam perencanaan keuangan pada laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan lengkap, misalnya tingkat keutamaannya itu sama, itu dan harus wajib ada di PSAK 1 atau menurut PSAK 1 yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, selanjutnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, lalu ada laporan perubahan ekuitas, lalu ada laporan arus kas yang menurut PSAK 2, lalu ada catatan atas laporan keuangan, dan selanjutnya informasi komparatif periode terdekat sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada laporan posisi keuangan pada awal terdekat sebelumnya, retroaktif atau kesalahan. Jadi di sini adanya koreksi terhadap laporan posisi keuangan. Aset dan liabilitas jangka pendek. Yang pertama itu ada aset lancar. Jadi aset lancar ini yang merupakan dikatakan aset lancar yaitu direalisasikan atau dijual atau digunakan
dan juga bisa juga aset yang dengan tujuan untuk diperdagangkan. Lalu direalisasikan ini ada jangka waktunya nih. Jadi jangka waktunya ada 12 bulan setelah pelaporan. Selanjutnya kas atau setara kas yang menurut PSAK 2, kecuali aset digunakan untuk menyelesaikan liabilitas kurang dari 12 bulan setelah periode laporan. Ya, selanjutnya itu ada aset yang tidak termasuk kategori tersebut yang berada di atas, berarti itu disebut dengan aset tidak lancar. Selanjutnya ada liabilitas jangka pendek. Dikatakan liabilitas jangka pendek jika kewajiban perusahaan itu dilunasi jangka pendek, yaitu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu perusahaan akan memperkirakan liabilitas tersebut yang akan diselesaikan dari jangka waktu kurang dari 12 bulan tersebut. Selanjutnya perusahaan memiliki liabilitas dengan tujuan untuk dijual. Jadi misalnya ada suatu perusahaan yang mempunyai kewajiban atau liabilitas dengan tujuan untuk dijual, maka itu merupakan liabilitas jangka pendek. Sekali lagi, liabilitas itu harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode laporan. Dan tentunya untuk liabilitas jangka pendek ini tidak ada penundaan dalam penyelesaian kewajiban tersebut. Liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut itu disebut juga liabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lain. Dikatakan penghasilan komprehensif yaitu merupakan perubahan aset atau liabilitas. Jadi penghasilan komprehensif ini terdapat pada perubahan aset dan juga perubahan pada liabilitas, yang juga terdiri dari laporan laba rugi atau dari informasi mengenai suatu perusahaan, mengenai laporan keuangan laba rugi pada tahun berjalan dan juga pada tahun yang akan datang. Penghasilan komprehensif ini disajikan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu satu laporan, di mana bagian pertama laporan laba rugi, dilanjut bagian kedua penghasilan komprehensif lain. Cara kedua yaitu laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif dimulai dari laporan laba rugi tahun berjalan. Laba periode berjalan ini dialokasikan atau digunakan atau dipakai untuk pemegang saham pengendali atau non-pengendali. Pemegang saham pengendali ini bisa disebut sebagai kreditor, debitor, dan non-pengendali ini bisa disebut juga sebagai komprehensif lain, yaitu masyarakat atau karyawan. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan juga sifat itu merupakan ciri-ciri dari penghasilan komprehensif. Jadi kesimpulan dari penghasilan komprehensif lain ini adalah memberikan informasi kepada pengguna mengenai pendapatan, beban keuangan, dan juga pajak yang akan berguna bagi semua pihak, baik pemegang saham pengendali maupun non-pengendali. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini berisi informasi mengenai total laba dan rugi komprehensif selama suatu periode. Dan juga setiap komponen ekuitas berpengaruh dalam penerapan retrospektif. Retrospektif itu merupakan perbandingan kondisi tertentu. Jadi sangat berpengaruh sekali ya ekuitas itu terhadap perbandingan mengenai kondisi tertentu.
Baiklah, laporan perubahan ekuitas itu merupakan rekonsiliasi antara saldo awal dan juga saldo akhir. Rekonsiliasi itu merupakan pencocokan antara saldo awal dan juga saldo akhir yang meliputi beberapa informasi laporan keuangan yang berisi mengenai laporan laba rugi, pendapatan komprehensif, dan juga transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan ekuitas atas catatan atas laporan keuangan. Laporan ini berisi mengenai jumlah dividen yang diatribusikan atau digunakan atau dipakai kepada pemilik dan nilai dividen tersebut per saham. Lalu penyajian pada laporan ini terdiri dari modal disetor, saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif, dan juga saldo laba. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Pada jenis laporan ini menyajikan laporan secara sistematis. Lalu juga catatan atas laporan keuangan ini dijadikan referensi silang yang meliputi informasi dasar penyusunan laporan keuangan, informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, dan juga memuat informasi yang sangat relevan atau informatif, sehingga kita bisa melihat kesalahan atau informasi yang tidak disajikan pada laporan-laporan sebelumnya.